Hiyot Samagon. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Walaupun ini awal minggu, tetap semangat ya. Semoga dilancarkan segala aktivitas dan ingat untuk selalu bersyukur. One Piece chapter 1067 begitu banyak menghadirkan kejutan, diikuti dengan berbagai misteri yang masih menjadi tanda tanya besar tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kita pun tentunya dari pembaca ingin mengetahui apa maksud dari Eiichiro Oda dengan hal tersebut. Seperti halnya mengapa Kuma pada chapter kemarin kembali bisa hidup dan berlari ke suatu tempat. Begitu juga dengan adanya CP0 yang sudah tiba di Pulau Egghead. Apa sebenarnya peran dari Rob Lucci lagi dimunculkan oleh Eiichiro Oda? Jadi beberapa hal inilah yang Tamagon ingin sampaikan dan akan sedikit Tamagon jelaskan sesuai dengan apa yang menjadi pendapat pribadi dari Tamagon. Ingat, ini masih belum resmi dan ini merupakan hanya spekulasi liar yang merujuk pada fakta-fakta yang ada pada manganya. Jadi beberapa poin penting di chapter ini akan Tamagon bagi penjelasannya dan analisanya untuk memudahkan kalian menonton serta mendengar hal ini. Namun tentunya ya, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Hal yang menarik untuk kita bahas pertama yakni keanehan yang menjadi misteri pada chapter terakhir, yaitu Kuma yang kembali bisa bergerak dan kemudian berlari ke suatu tempat. Nah, ada beberapa hal yang menurut Tamagon ganjal dan sangat aneh dari insiden tersebut. Pertama, kita tahu semua bahwa Bartholomew Kuma sudah menjadi cyborg seutuhnya dan tidak lagi memiliki memori apapun, seperti halnya manusia pada umumnya. Itu sudah dijelaskan pada saat 2 tahun yang lalu, di mana pada saat itu Kuma menginginkan misi terakhirnya yaitu menjaga kapal Thousand Sunny sebelum dia diubah menjadi robot seutuhnya. Kemudian, keanehan yang kedua adalah 2 chapter ke belakang kita mengetahui bahwa sosok dari Vegapunk ternyata mengetahui Monkey D. Dragon yang dimana itu adalah ketua dari tentara revolusioner. Sedangkan Bartholomew Kuma sendiri adalah salah satu pendiri dari tentara revolusioner. Pertanyaannya, mengapa Vegapunk ini dengan teganya menghapus semua memori ingatan dari Kuma dan menjadikannya sebagai cyborg? Padahal seakan-akan di chapter pertemuan antara Vegapunk dan juga Dragon, mereka berdua adalah teman atau sepertinya mereka berdua dalam keadaan baik-baik saja. Nah, jadi 2 keanehan ini kita akan coba pecahkan dan Tamagon akan jelaskan secara detail kenapa hal ini bisa terjadi. Bartholomew Kuma diketahui adalah salah satu pendiri dari tentara revolusioner bersama dengan Monkey D. Dragon dan juga Ivankov. Dia diberi tugas oleh Dragon untuk menyusup ke dalam tubuh pemerintahan dunia untuk berpura-pura menjadi bawahan dari mereka dengan status Ichibukainya. Baru-baru ini pada saat kejadian di rapat Reverie, anggota tentara revolusioner yang lainnya mencoba untuk menjemput paksa Kuma yang sudah diubah menjadi cyborg oleh pemerintahan dunia dalam misi yang sangat berbahaya ini. Revolusioner mengutus semua komandannya yang dimana itu adalah Karazu, Morley, Belobetti, dan juga Lindbergh. Turut serta juga tangan kanan dari Dragon yaitu Sabo turun ke dalam misi ini. Misi dari tentara revolusioner ini pun berhasil untuk merebut kembalinya Bartholomew Kuma. Mereka membawanya menuju ke markas baru mereka yaitu Pulau Kamabaka. Nah, setelah tibanya Kuma di Kamabaka, kita pun melihat sesuatu yang aneh pada diri Kuma pada chapter 1067. Di tempat itu, sepertinya Bartholomew Kuma mencoba untuk dipulihkan dan dilakukan perbaikan oleh Lindbergh. Namun yang terjadi, Kuma ini malah berlari ke suatu tempat, padahal masih belum selesainya dia untuk diperbaiki. Nah, Tamagon punya 2 spekulasi menarik mengapa ini bisa terjadi. Pertama, Kuma bisa tanda petik mendorong dirinya ke Egghead karena dia menerima perintah dari Saka. Kalian bisa lihat petunjuk pada chapter 1067. Vegapunk Saka memerintahkan semua cloningan Vegapunk untuk bersiap ke medan pertempuran. Hal ini ia sampaikan setelah CP0 sudah tiba di Pulau Egghead. Nah, disinyalir mungkin ada sesuatu yang terkait dengan otak Vegapunk yang memberinya kendali penuh atas Kuma. Itu pun langsung terhubung karena Vegapunk Saka, tanda petik, memerintahkan mereka semua untuk berkumpul di Egghead. Jadi mendengar perintah ini, tubuh dari Bartholomew Kuma langsung menuju ke arah di mana perintah tersebut dikatakan yaitu Pulau Egghead. Melihat kejadian ini, para revolusioner beserta dengan Dragon akan mengikuti kemana arah tubuh dari Kuma ini. Mereka masih menyangka bahwa tubuh dari Kuma ini masih bisa dikontrol oleh pemerintahan dunia. Namun ternyata yang sejatinya mengontrol itu adalah Dr. Vegapunk. Oda Sensei sepertinya seolah-olah memberitahu kita bahwa Kuma diprogram untuk melakukan sesuatu seperti robot yang menyerang pemerintahan dunia 200 tahun yang lalu. Jadi, para pasukan revolusioner ini akan mengikuti Kuma dan tiba di Pulau Egghead.
Pertemuan antara anak dan juga ayah yaitu Luffy beserta dengan Dragon tidak akan bisa lagi terelakkan. Kejadian ini pun akan juga mempertemukan sahabat lama yaitu Dragon beserta dengan Vegapunk di Egghead. Vegapunk mengatakan bahwa ialah yang memanggil Kuma ke sini. Dan pada saat itu juga Dragon kembali akan menawarkan kesekian kalinya kepada Vegapunk untuk bergabung dengan tentara revolusioner. Tawaran ini tentu akan langsung disetujui oleh Vegapunk karena dirinya sekarang menjadi incaran dari pemerintahan dunia. Jadi dengan itu Vegapunk tidak akan bersama dengan Luffy seperti yang ia tawarkan pada saat chapter 1067 ke Luffy. Kemudian hal yang kedua mengapa alasan dari Bartolomeo Kuma berlari adalah memorinya tidak secara instan dihapus oleh Vegapunk. Jadi Vegapunk ini memberikan sedikit memori yang tersisa kepada Bartolomeo Kuma pada saat perubahannya menjadi seorang cyborg. Vegapunk memilih masa lalu dari Kuma yang tidak ia hapus. Jadi oleh sebab itulah kemudian Kuma berlari dengan sangat aneh karena dia mengingat kembali masa lalunya. Memorinya mendeteksi bahwa Jeweler Bonnie berada dalam bahaya besar. Bonnie diketahui adalah anak dari Kuma dan sensorik otak dari Kuma mendeteksi ada hal yang berbahaya dari anaknya. Menarik juga untuk membahas bagaimana peran sebenarnya dari Rob Lucci dalam pulau ini. Dia datang bersama dengan dua anggota yang lainnya yaitu Kaku dan juga Stashi. Apa yang sebenarnya dipikirkan oleh Eiichiro Oda dengan dimunculkannya lagi Rob Lucci? Peran dari karakter Rob Lucci sebenarnya sudah habis pada saat kejadian Enies Lobby kemarin. Dia sudah kalah telak oleh Luffy pada saat pertarungan mereka berdua. Namun ternyata pikiran dari Eiichiro Oda kembali memunculkan dia dan sekarang dia berada di CP0. Dengan segala hormat untuk Lucy dan CP0, bahkan dengan Seraphim Kuma, Tamagon pribadi meragukan mereka bisa bertarung dan menang dengan Luffy. Luffy versus Kaido dikatakan sebagai pertandingan kelas dunia. Bahkan pemimpin dari CP0 yakni Guernica takut memikirkan untuk melawan Luffy ataupun Kaido. Apalagi sekarang Rob Lucci yang kembali melawannya. Jadi itu adalah hal yang mustahil untuk kita menang. Baik Lucy maupun CP0 tidak akan benar-benar berbahaya untuk menghadapi Luffy saat ini. Kecuali seorang admiral bahkan tingkat yang lebih atas muncul. Luffy tidak akan ikut campur dengan adanya CP0 ini. Dan fokusnya ada pada topi jerami yang lain yang akan mengalahkan CP0. Mungkin ini adalah cara yang paling sempurna untuk mempromosikan kemampuan dari kru bajak laut topi jerami yang lainnya. Seperti Usopp, Sanji dan juga Zoro dapat melawan Lucy dan Seraphim Kuma. Atau bisa jadi malah Nico Robin yang akan membalaskan dendamnya atas apa yang Rob Lucci dan teman-temannya lakukan di Enies Lobby. Zoro juga adalah lawan yang cocok bagi Rob Lucci untuk menganalisa kekuatan Zoro setelah melawan Arbel sang Runarian. Overall, Lucy dan juga CP0 harus berdoa untuk hanya menghadapi topi jerami tanpa Luffy. Jika mereka menghadapi Luffy, say goodbye bagi mereka. Jadi menurut Tamagon, sepertinya CP0 akan menjadi ancaman awal dan musuh pertama yang akan dihadapi kru dan ini akan terus meningkat secara bertahap. Ini dikarenakan pemerintahan dunia sudah tahu bahwa Vegapunk beserta dengan Jeweler Bonnie akan dijaga oleh bajak laut topi jerami. Sword dan juga Smoker kemungkinan juga akan terlibat sebagai pihak ketiga. Sentomaru juga harus ada dan itu akan membuat hubungan yang menarik untuk adanya Kizaru masuk ke dalam pertarungan ini. Yep, sekian saja menurut analisa Tamagon mengapa Kuma bertingkah aneh. Mungkin dari kalian punya pendapat yang berbeda. Silahkan tulis di kolom komentar, oke? Terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini ya. Dan semoga video ini membuat kalian terhibur. Satu quotes menarik dari Rob Lucci untuk menutup pembahasan ini. Atas nama keadilan gelap, kalian akan diberhentikan. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.